Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, materi kita hari ini adalah tentang pola, barisan, dan deret bilangan. Nah, di sini materi ini sudah kalian pelajari di SMP. Ketika itu kalian juga sudah materinya di ujian nasional kan. Nah, di sini kita akan mengingat-ingatnya kembali. Baik, yang pertama kita akan belajar dulu tentang pola bilangan. Pola bilangan di sini sudah kita dengar, pola saja sudah pernah kita dengar. Pola itu kan berarti suatu bentuk yang unik, ya kan? Dia mempunyai aturan-aturan tertentu. Nah, apa itu pola bilangan? Pola bilangan itu adalah karena dia bilangan berarti dia harus tersusun angka-angka. Berarti dia adalah susunan angka yang membentuk pola tertentu, baik itu dia bisa berupa gambar, formula, ataupun rumus untuk menentukan nilai bilangan berdasarkan urutannya. Nah, misal kalau kalian di SMP kemarin bisa menentukan U50, ya kan? Ada kemarin, ya kan, belajar tentang misal rumus UN, suku ke N. Nah, di sini kita akan pelajari. Untuk penulisannya atau penyimbolannya, urutan bilangan ini disimbolkan dengan UI atau bisa juga UN. U di sini dia mengartikan adalah urutan. I di sini adalah indeksnya. Dia ditulis lebih kecil di sini. Indeks misal U1, U2, U3, U4 ataupun sampai seterusnya. Jadi di sini indeksnya di sini dalam bentuk bilangan asli. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Tidak ada dia dalam bentuk negatif. Jadi indeksnya ini dalam bentuk bilangan asli, ya. Baik, kita lanjut ke barisan bilangan. Sebelum kita masuk ke barisan bilangan, kita ingat dulu apa itu barisan. Barisan biasa kita kan lihat barisan di apel upacara, ya kan, berarti kita harus membentuk suatu aturan tertentu juga, hampir sama seperti pola bilangan. Jadi kalau baris kita harus ada aturannya juga. Nah, aturannya di sini tetap ada aturan, dimana di sini himpunannya sembarang. Kalau kita dalam upacara kan barisannya adalah barisan orang, ya kan. Nanti ada namanya di sini adalah barisan bilangan. Berarti itu adalah himpunan bilangan atau angka. Di sini disusun menurut aturan tertentu. Jadi suatu barisan bilangan itu bisa dikatakan kalau dia disusun berdasarkan aturan tertentu. Kalau tidak disusun secara aturan tertentu, dia tidak bisa kita sebut barisan bilangan kalau dia tersusun secara acak. Nah, dia harus punya aturan tertentu, maka bisa kita sebut dengan barisan bilangan. Sebagai contohnya, di sini ada 1, 3, 5. Ini termasuk barisan bilangan, di mana di sini bisa kita sebut aturannya adalah dia 1, 3, 5 ini berarti aturannya adalah bilangan ganjil, ya kan? Kalau di sini yang kedua, ini 10, 9, 8, 7. Aturannya apa di sini? Aturannya adalah minus 1 dari bilangan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan penentuan suku ke N suatu barisan bilangan. Di sini kita akan menentukan rumusnya dan juga menentukan bilangannya. Oke, yang pertama di sini kita akan menentukan dulu rumusnya atau suku ke N. Rumus dari suku ke N itu dia ada beberapa macam. Yang pertama ada pola bilangan tingkat pertama. Nah,
Kapan dia bisa disebut pola bilangan tingkat pertama? Itu saat selisih antar suku yang berdampingan masing-masing bernilai sama. Saat kalian mencari selisihnya sama semua, berarti itu adalah tingkat pertama. Oke, kita ke contoh. Di sini misalnya adalah yang tingkat pertama ini pola barisan bilangan asli. Di sini pola bilangan barisan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di sini kalau kita cari selisihnya, setiap bilangan ini 1 ke 2 ini kan 1, ya kan, 2 ke 3 juga 1, 3 ke 4 juga 1, sampai ke 6 ini 1, sampai seterusnya pun 1. Ternyata saat kita cari di selisih yang pertama kali ini dia sama, maka kita namakan dengan pola barisan tingkat pertama, dikarenakan semuanya sama di tingkat 1. Nah, untuk mencari rumus UN-nya, kita harus mengenali dulu mana yang sebagai suku pertama atau U1, atau bisa juga disimbolkan dengan A, dan bedanya. Jadi ada dua yang harus kita ketahui, yaitu suku pertama dan bedanya. Di sini suku pertama bisa kita lihat dari bilangan pertama. Bilangan pertama di sini adalah 1. Maka U1-nya adalah 1. U1 bisa juga kita sebut dengan A. Kemudian bedanya berarti kita lihat dari selisih antar bilangan. Selisih antar bilangannya adalah 1 atau positif 1, maka B-nya sama dengan 1. Oke, di sini sudah dapat kita U1 dengan B-nya, maka bisa kita mencari rumusnya. Langsung saja di sini Ibu perkecil dulu. Rumusnya untuk mencari sukunya menggunakan pola tingkat pertama itu adalah B per M faktorial dikali N pangkat M ditambah U1 dikurang B. Nah, di sini M di sini, di rumus ini kan ada M. M di sini adalah tingkat pola bilangan. Tingkat berapa dia samanya saat bedanya di sini. Kalau di sini kan berarti di tingkat 1, ya kan? Pertama kali kita cari selisihnya berarti itu adalah tingkat 1. Berarti M-nya di sini diganti dengan 1, nanti kita akan mencarinya. M tingkat pola bilangan, kalau B ini adalah beda. Beda setiap bilangannya, ya. Oke, kita lanjut. Ini rumusnya. Kita akan menjawab soal yang ini. Apa rumus dari pola barisan ini atau rumus UN-nya? Kita menggunakan rumus yang ada. Tadi sudah kita tahu rumus formula suku ke N itu adalah B per M faktorial dikalikan N pangkat N ditambah U1 dikurang B. Di sini B-nya sudah kita tahu, B-nya adalah 1 atau beda antar bilangannya adalah 1. Berarti 1 per M faktorialnya, M tadi adalah tingkat pola bilangan. Tingkat pola bilangannya di sini adalah 1. Berarti 1 per 1 faktorial dikali dengan, di sini N-nya tidak usah diganti karena kita mau mencari rumus UN. Berarti tetap N saja. N pangkat M-nya tadi pola bilangan, berarti N pangkat 1 ditambah dengan U1-nya tadi adalah 1, ya kan? Berarti 1 dikurang bedanya adalah 1. Sehingga jadinya seperti ini. Suku ke N ini bisa kita singkat tulisannya dengan UN, ya. Nah, dari sini kita akan menyederhanakannya 1 per 1 faktorial. Nah, untuk nilai 1 faktorial itu adalah 1. Sehingga di sini jadi 1 per 1 dikali dengan N pangkat 1 kan N, ya. Ditambah dengan 1 kurang 1, 0. Jadinya 1 per 1 dikalikan N ditambah dengan 0. Oke, selesaikan dulu ini. 1 per 1 kan nilainya adalah 1 dikalikan N berarti N, ya kan? Tambah 0, hasilnya N tambah 0 N, sehingga jadi rumus UN-nya sama dengan N. Jadi kita sudah dapat untuk formula atau rumus suku ke N dari barisan bilangan asli itu adalah N. Jadi kalau kalian ditanya untuk
suku ke 100 dari bilangan asli. Karena di sini rumusnya UN sama dengan N, berarti kalau dia di sini 100, di sini juga 100. Itu bilangan asli. Nanti berbeda untuk rumus suku ke N dari barisan yang berbeda, misal barisan bilangan genap, ganjil, ataupun yang lainnya. Baik, kita coba contoh yang kedua. Misal di sini adalah pola barisan bilangan ganjil positif. Di sini, nah, bilangan ganjil positif di sini kita mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11. Oke, kita cari dulu untuk bedanya atau selisihnya antar bilangan ini, apakah dia sama di pertama kali atau tidak. Oke, kita lihat 1 ke 2 ternyata plus 2, ya kan. 3 ke 5 juga plus 2, 5 ke 7 juga plus 2, 7 ke 9 juga plus 2, di sini juga plus 2. Berarti di sini kita lihat selisihnya sama. Kalau selisihnya sama, berarti di sini di tingkat 1 dan dia termasuk pola barisan tingkat pertama. Maka rumus yang kita gunakan untuk mencari UN, suku ke N-nya pun juga menggunakan rumus yang tadi. Nah, di sini kita tahu bahwa 1 di sini karena dia angka yang pertama atau bilangan yang pertama, maka dia adalah U1 atau A atau suku pertama. Bedanya berapa? Bedanya kita lihat dari sini. Bedanya atau B-nya sama dengan 2. Ya. Apakah masih ingat dengan rumusnya tadi? Kalau tidak ingat, baik akan kita sebentar. Oke, rumusnya tadi sama seperti yang pertama tadi. Akan ibu tampilkan lagi rumusnya. Berarti rumusnya B per M faktorial dikalikan N pangkat M ditambah U1 dikurang B. Baik, kita gunakan. B-nya tadi berapa? B-nya kita dapat di sini adalah 2. Berarti 2 per M faktorial. M-nya di sini adalah 1, ya kan? Karena dia sudah sama di tingkat pertama, berarti 2 per 1 dikali dengan N-nya, tetap N ya, karena di sini N. M-nya tadi pola, berarti polanya tadi tingkat 1, berarti 1 ditambah U1-nya tadi adalah 1, B-nya 2 kita masukkan. Nah, sehingga jadi 2 per 1 faktorial dikalikan N pangkat 1 tambah 1 kurang 2. Oke, 1 faktorial tadi kan nilainya adalah 1 ya. Berarti 2 per 1 nilainya adalah 2 dikalikan N pangkat 1 itu kan N. Berarti 2 dikalikan N ditambah dengan 1 kurang 2 hasilnya min 1. Sehingga di sini kita dapat 2 per 1 dikalikan N itu adalah 2N. Plus ketemu min jadinya min, sehingga 2N dikurang 1. Jadi rumus untuk pola barisan bilangan ganjil positif dari ini 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu adalah 2N dikurang 1 ya. Oke, kita lanjut dengan pola bilangan tingkat kedua. Ini diganti dengan B ya. Pola bilangan tingkat kedua. Kalau pola bilangan tingkat pertama tadi kan berarti selisihnya akan sama saat pertama kali. Nah, kalau pola bilangan tingkat kedua ini selisihnya akan sama saat yang kedua kalinya. Oke, kita lihat. Di sini pola bilangan tingkat kedua itu adalah pola bilangan yang di tingkat pertamanya tidak diperoleh beda yang sama. Sehingga bedanya ini tidak sama. Tetapi saat di tingkat kedua baru ditemukan beda yang sama. Kita ke contoh. Contohnya di sini ada pola barisan bilangan segitiga. Ada beberapa juga yang lainnya. Itu ada pola bilangan persegi, kemudian persegi panjang juga. Ini adalah pola bilangan tingkat kedua. Nah, di sini pola bilangan segitiga itu adalah 1, 3, 6, 10.
Oke, kita lihat dulu dari selisihnya. Kita cek bedanya atau selisih, apakah dia sama di tingkat pertama. 1 ke 3 selisihnya adalah 2, 3 ke 6 selisihnya adalah 4, 6 ke 10 selisihnya 4. Ternyata saat di tingkat pertama semuanya tidak sama, ya kan? Semua tidak sama di tingkat pertama atau di tingkat 1. Oke, kita cek saat di tingkat kedua. Kita lihat dari sini. 2 ke 3. 2 ke 3 di sini adalah 1, ya kan? 3 ke 4 juga 1. Sehingga di sini sama saat dia di tingkat kedua. Nah, ini maksudnya pola bilangan tingkat kedua. Jadi selisihnya akan sama saat di tingkat kedua kita cari. Nah, sama untuk rumusnya pun hampir sama saja dengan tingkat pertama. Mungkin ada tambahan-tambahan sedikit. Nah, untuk rumusnya di sini kita cari dulu. Kita lihat bahwa suku pertama atau U1 itu adalah 1. Kita sama di sini penerapannya untuk suku pertama itu pasti dilihat dari bilangan yang pertama. Kalau bilang pertamanya di sini 7, berarti U1-nya adalah 7, ya. Karena berhubung di sini 1, berarti 1. Jadi di sini langkah pertama untuk kalau dia bilangan pola bilangan tingkat kedua, kita akan melakukan dulu pengurangan baris awal dengan pendekatan 1. Jadi kita akan melakukan pengurangan ada baris awal dengan pendekatan 1. Barisan awal ini adalah barisan yang ini. Yang dari soal 1, 3, 6, 10. Nah, kita akan mengurangkannya dengan pendekatan 1. Nah, untuk pendekatan 1 ini ada rumusnya. Nah, ini rumus pendekatan. Rumus pendekatan itu adalah sama dengan B per M faktorial dikalikan N pangkat M. Nah, B-nya tadi kan itu adalah bedanya. Bedanya saat yang sama, ya. M-nya di sini adalah tingkatnya. Tingkatnya, kemudian di sini sama, ya. Kalau di sini N-nya tidak usah diubah. Pokoknya di M-nya saja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan faktorial? Di sini kan hal asing bagi kalian. M faktorial itu kalau kita rumuskan di sini nanti akan kalian pelajari di kelas 12 kalau tidak salah, ya. N faktorial itu adalah perkalian yang menurun. Jadi misal di sini N faktorial, maka dia sama dengan N dikalikan N dikurang 1, N dikurang 2 sampai dia berakhir di 1. Misal contoh 9 faktorial. Maka 9 faktorial ini perkaliannya itu adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pokoknya ujungnya harus 1. Kalau kita balikan 1 sampai 9, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama halnya dengan bilangan yang lain. Misal 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Akhirnya selalu berujung di 1. Oke, ini untuk masukan saja. Untuk faktorial, rumusnya tetap yang kita gunakan di sini. Karena barisan awal kan kita sudah tahu, ya kan? Sedangkan pendekatan satunya yang kita tidak tahu, berarti kita cari dulu pendekatan satunya. Nah, rumus pendekatan itu tadi kan, karena di sini pendekatan 1, jadi pendekatan 1 Ibu tulis. Rumus pendekatan tadi B per M faktorial dikalikan N pangkat M. Oke, di sini sudah kita tahu B-nya di sini atau bedanya yang sama itu adalah 1, ya kan? Ini yang sama, ya. Nah, ini jangan dilihat karena ini tidak sama bedanya. Jadi yang kita lihat yang sama. B-nya adalah 1. M tadi adalah tingkat keberapa? Ternyata dia tingkat kedua, berarti 1 per 2 faktorial dikalikan N pangkat M-nya tadi pola, berarti N pangkat 2, ya. Sehingga di sini bisa kita tuliskan 1 per 2 faktorial dikalikan N kuadrat. Oke, 2 faktorial kita cari dulu nilainya. 2 faktorial kan berarti 2 dikali 1. Sudah berakhir. Berarti 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Sehingga di sini 1 per 2 dikalikan N kuadrat. Kita sudah dapat rumusnya pendekatan 1 ini. Atau ini bisa juga kalinya kalian tidak usah dituliskan, jadinya 1 per 2 N kuadrat, itu rumus singkatnya.
kita langsungkan saja. Tadi kita sudah dapat rumus pendekatan satunya, 1/2 n kuadrat ya. Tadi kita disuruh melakukan pengurangan baris awal dengan pendekatan 1. Oke, barisan awalnya dulu kita tulis. Barisan awalnya di sini adalah 1, 3, 6, 10 ya. Pendekatannya tadi, pendekatan 1, di sini rumusnya adalah 1/2 n kuadrat. Nah, di sini kalian cari dulu. Karena di sini kan suku pertama ya, urutan pertama, berarti n-nya di sini diganti dengan n pertama. Jadi, di sini kita mengisinya, berarti kita masukkan 1. 1/2 dikalikan dengan n-nya 1 dikuadratkan. 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. 1 dikalikan setengah hasilnya adalah setengah ya. Begitu juga yang ini, berarti ini adalah urutan ke-2, berarti n-nya diganti dengan yang 2. Berarti 2 kuadrat, 2 kuadrat berarti 4. 2 kali 2 4 dikalikan dengan setengah, maka hasilnya adalah 2. Sama halnya dengan 6, bukan 6 ya. Ini kan suku ketiga, 1, 2, 3. Berarti yang ketiga, n-nya di sini diganti dengan 3. 3 kuadrat dikalikan setengah. 3 kuadrat dikalikan setengah. 3 kuadrat hasilnya /9 ya kan. 9 kalikan setengah. Ini 9/2 jadinya ya kan. Tidak bisa kita sederhanakan, jadi kita tulis tetap 9/2. Oke, kita lanjutkan dengan suku selanjutnya. Di sini suku selanjutnya adalah suku keempat ya kan. 1, 2, 3, 4. Keempat berarti n-nya di sini diganti dengan 4. 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16. 16 dikalikan dengan setengah. Jadi 16/2 atau 16/2 sama dengan 8. Kalau sudah seperti ini baru kita kurangkan. Nah, kita kurangkan 1 dikurang setengah hasilnya adalah setengah. Nah, kita namakan dan hasil operasi 1. 3 kurang 2 hasilnya adalah 1. 9 dikurang dengan 6 dikurang 9/2 nanti hasilnya adalah 1/2 atau kita buat jadi pecahan biasa itu adalah 3/2. Ini bagi yang tidak bisa silahkan belajar dulu cara pengurangan pecahan. Kemudian 10 kurang 8 hasilnya adalah 2. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita lihat dulu dari hasil operasi 1. Ternyata hasilnya tidak 0. Kalau tidak 0, maka kita akan lanjutkan lagi dengan langkah kedua. Tapi kalau di langkah satunya ini sudah 0, maka itu kita sudahi. Tidak kita lanjutkan langkah kedua. Berhubung di sini tidak 0, hasilnya kan setengah 1, 3/2 dengan 2. Maka kita lanjutkan dengan langkah kedua. Sebelum kita lanjut langkah kedua, kita cari dulu selisih antar bilangan ini. Setengah dengan 1, selisihnya adalah setengah ya kan. Kurangkan 1 dikurang setengah ya. Kemudian 3/2 dikurang 1 hasilnya adalah juga setengah. Kemudian 2 dikurang 3/2 juga setengah. Oke, di sini bedanya sudah sama. Kalau sudah dapat tingkat 1, kita lanjutkan dengan langkah kedua. Ibu berkecil dulu. Nah, di sini ya tadi sudah operasi kita di tingkat kedua. Ternyata kita lanjutkan dengan langkah kedua. Langkah kedua ini adalah pengurangan hasil operasi 1. Hasil operasi 1 yang ini kita kurangkan dengan pendekatan 2. Nah, karena kita tidak dapat rumus pendekatan 2, berarti kita cari lagi. Sama seperti pendekatan 1 tadi, kita cari rumusnya dulu. Di pendekatan 2, rumus pendekatan tadi kan B/M faktorial dikalikan N pangkat M. Oke, kita cari rumus pendekatan kedua. Di sini Ibu langsungkan. Kenapa? B-nya kan kita tahu bedanya yang sama itu adalah di sini ya. Bedanya adalah setengah. Maka di sini kita masukkan setengah. Di sini setengah langsung dapat kita bedanya. Berarti tingkat pertama pola dari bilangan ini. Jadi per 1 faktorial
dikalikan N pangkat 1. 1 faktorial tadi sudah kita tahu nilainya adalah 1 ya. N pangkat 1 berarti N. Jadi setengah bagi 1 sama dengan setengah dikalikan N ya. Oke, kita lanjut mencari ini tadi sesuainya. Pengurangan hasil operasi 1 dengan pendekatan 2. Hasil operasi 1 tadi kan kita ambil dari sini. Setengah, kemudian 1, 3/2 dan 2. Kita lanjut dengan rumus pendekatan kedua, itu setengah N. Nah, berhubung di sini kan kita cari sama seperti tadi. Ini U1-nya, U2, U3 dan U4-nya. Berarti yang pertama dulu ya. Ini kan yang pertama. Berarti N-nya diganti dengan 1. Setengah dikali 1 sama dengan setengah. Ini yang kedua ya, urutan kedua. Berarti N-nya diganti dengan 2. Setengah kali 2 berarti adalah 1, ya kan? Ini yang ketiga lagi, berarti setengah kali 3 jadinya 3/2. Ini urutan keempat lagi, berarti N-nya diganti dengan 4. Setengah kali 4 jadinya 2, baru kita kurangkan. Setelah kita kurangkan, dapat hasil operasi 2. Setengah kurang setengah, 0. 1 kurang 1, 0. 3/2 kurang 3/2, 0. 2 kurang 2, 0. Nah, kalau seperti ini, hasil operasinya sudah kita dapat 0, maka kita berhenti sudah. Tidak kita lanjutkan lagi langkah ketiga, karena dari sini sudah ketemu kita rumus barisan tadi. Jadi rumusnya itu adalah penggabungan dari rumus pendekatan 1 dengan rumus pendekatan 2. Jadi rumus UN yang 1, 3, kemudian 6 ya, 10 itu rumusnya adalah kita gabungkan dari pendekatan 1 tadi, rumusnya ini kan setengah N kuadrat, kita tuliskan ditambah dengan rumus pendekatan yang keduanya setengah N. Nah, sehingga di sini sudah dapat kita rumus UN-nya adalah setengah N kuadrat tambah setengah N, atau bisa kita sederhanakan, kita faktorkan. Di sini kan yang sama setengah N ya, berarti setengah N dalam kurung N ditambah 1. Jadi setengah N dikalikan N, nanti dapatnya setengah N kuadrat, ditambah dengan setengah N kalikan 1, dapatnya setengah N. Nah, ini untuk pola bilangan tingkat kedua. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang ini tadi kan kita dapat pola barisan kemudian mencari rumus. Sekarang kita dapat rumus, kita disuruh mencari bilangannya. Nah, contoh di sini tentukan 4 bilangan pertama dari formula UN sama dengan 1/N kuadrat. Nah, ini kan sudah ada rumusnya. Kita disuruh mencari 4 bilangan pertama. Berarti kita mencari U1, U2, U3 dan U4 karena 4 bilangan pertama. Oke, kita mencari dulu U1 ya. Di sini rumus UN-nya kita tuliskan dulu. UN-nya adalah sama dengan 1/N kuadrat. Kita cari U1 berarti N-nya diganti dengan 1. Saat di sini 1, di sini juga diganti dengan 1 ya. N-nya saja yang diganti. Sehingga 1/1 kuadrat. 1 kuadrat kan hasilnya 1. Sehingga 1/1 hasilnya adalah 1. Kemudian kita cari lagi dengan U2. U2 berarti N-nya diganti dengan 2. Jadi 1/2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Sehingga jadinya 1/4. Kita lanjut lagi dengan U3. Berarti sesuai rumusnya ini N-nya diganti 3, di sini juga diganti 3. U3 sama dengan 1/3 pangkat 2. Ya kan? Sehingga di sini 3 pangkat 2 hasilnya 9, jadi 1/9. Kita lanjut lagi U4 karena sampai 4 bilangan. U4 sama dengan 1/4 kuadrat. 1/4 kuadrat. 4 kuadrat di sini sama dengan 16, sehingga dapatnya 1/16. Nah, jadi 4 bilangan pertama dari formula UN sama dengan 1/N kuadrat itu adalah 1, 1/4, 1/9, 1/16. Kalau nanti disuruh mencari U100, berarti kalian ganti sini N-nya jadi 100 sama dengan 1/100 kuadrat. 100 kuadrat berapa? 10.
Sehingga di sini jadinya 1/10.000. Berdasarkan rumusnya ini ya diikuti. Bisa di sini 1/n² tambah n, berarti n-nya di sini nanti ditambah lagi dengan 100 misalnya. Kalau ini kan rumusnya sederhana ya. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu hari ini. Salah hilap Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran ini bisa kalian pahami dengan benar. Kalau kalian tidak paham, silahkan kalian ulangi dulu videonya itu. Kalau tetap tidak paham, silahkan tanyakan ke Ibu. Materinya tetap dicatat di buku kalian, karena nanti kalian akan Ibu minta fotokan catatan kalian, tulisan kalian sendiri, jangan sampai ada memoto tulisan temannya. Nah, di atasnya itu tuliskan nama kalian. Nanti akan Ibu suruh mengumpulkan catatannya itu, karena akan Ibu ambil sebagai nilai keterampilan kalian ya. Untuk minggu depan, pertemuan kita selanjutnya mungkin nanti ada pretest dari Ibu. Siap-siap, pretestnya mungkin ada 2 soal saja. Nanti Ibu upload di Classroom. Waktunya cuma 10 menit. Nanti setelah Classroom baru kita masuk ke Zoom ya. Nanti akan Ibu jelaskan lagi materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.